Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Putri Wandari. Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yuk, simak bagaimana paparannya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau sering kita sebut sebagai RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar dan standar kompetensi. Alur RPP itu terbagi dalam 3. Yang pertama ada SK dan KD, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya ada silabus, dan yang ketiga itu ada RPP. Langkah-langkah atau prosedur menyusun RPP itu terbagi dalam 9. Yang pertama mengisi kolom identitas, yang kedua menentukan alokasi waktu, yang ketiga menentukan SK, KD, dan indikatornya, 4. Merumuskan tujuan, yang kelima mengidentifikasi materi ajar, dan yang keenam menentukan metode, 7. Merumuskan langkah-langkah kegiatan awal, baik kegiatan inti maupun kegiatan akhirnya. Yang ke-8 itu menyusun alat dan bahan maupun sumber belajar, dan yang ke-9 itu menyusun kriteria penilaian. Mari kita menyusun RPP. Di sini saya memilih PKBM Alphard paket A. Mata pelajaran yaitu IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas kita mengambil paket A, di mana itu tingkatan 2 setara dengan kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD, dan pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Nama lembaga yaitu Pusat Belajar Masyarakat atau PKBM Alphard di Desa Tanjung Laut. Oke teman-teman, kita masuk kepada langkah selanjutnya yaitu menentukan SK, KD, dan juga indikator. Nah, di sini SK kita melihat dari silabus yang ada terdapat pada paket A dan juga modul pembelajaran yang ada yang membahas tentang materi pembelajaran IPS. Di sini SK-nya itu KI 1 sampai dengan KI 4 yang sudah ada keterangannya di silabus, dan yang selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan menentukan KD. Menentukan KD ini kita melihat dari silabus ataupun modul pembelajaran dengan materi ajar yang kita ambil. Di sini saya mengambil materi ajar tentang ASEAN. Jadi KD yang bisa kita ambil di sini yaitu 3.3 dan juga 4.3. Menentukan indikator pembelajaran. Nah, dalam menentukan indikator pembelajaran kita tidak harus khawatir bagaimana menentukannya, karena pada modul pembelajaran itu kita bisa melihatnya pada silabus. Jadi ketika 3.3 dan 4.4 yang membahas tentang ASEAN, kita akan merincikan bagaimana beberapa indikator yang bakalan diambil sesuai dengan materi ajar kita pada saat itu. Selanjutnya kita menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan orang dewasa atau POD, di mana terdapat beberapa tujuan: mampu memahami karakteristik kependudukan, mampu menunjukkan letak ASEAN dan wilayah Asia. Setelah kita melihat tujuan pembelajaran, kita sudah menyusun tujuan pembelajaran, kita akan menentukan materi ajar dan metode pembelajaran yang tepat digunakan. Nah, materi ajar ini sesuai dengan KD dan SK yang kita ambil, bahwasannya ialah karakteristik kependudukan dan juga posisi serta luas wilayah ASEAN. Sedangkan metode pembelajaran ini kita sesuaikan dengan kesetaraan paket A. Kita bisa melakukan diskusi, ceramah, dan juga pembelajaran tatap muka. Bisa juga kita melakukan kelas virtual seperti melalui media sosial. Yang keempat itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini terbagi dalam 3. Yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal itu bisa kita mulai dari berdoa, memulai pembelajaran, dan mengabsen peserta didik. Nah, dan yang kedua itu ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini terbagi dalam 3 bagian. Pertama ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan akhir itu bisa kita gunakan sebagai bentuk
mengulang pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada kegiatan inti. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pengetahuan melalui pembelajaran yang kita laksanakan pada hari itu, sehingga bisa menumbuhkan suatu rasa ingin tahu, kreatif, dan peduli terhadap kondisi kependudukan di sana, dan juga menumbuhkan sikap jujur antara warga belajar untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, teman-teman, ada yang kelima yaitu pengirian alat atau bahan dan sumber belajar. Itu kita menggunakan pada warga belajar PKBM paket A itu menggunakan media buku atau LKS, bisa juga kita memakai internet dan modul. Selanjutnya yang keenam, penilaian. Ini adalah tahapan terakhir dari penyusunan RPP. Nah, penilaian ini bisa kita lakukan dengan melihat indikator pencapaian, teknik penilaian, dan bentuk instrumen. Atau instrumen itu bisa berupa soal, diberikan soal kepada peserta didik paket A. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa mengambil format kriteria penilaian. Yang pertama itu saya membagi dalam dua tabel, ada tabel yang membahas tentang konsep dan juga tabel yang membahas tentang segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bye bye, terima kasih.